Terima kasih pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan Komisi 2 dan juga tamu kita dari Pak Sugeng secara institut sama Karo Biotik dari Forum Masyarakat Pasir Gintung dan juga Pondok Labu serta WDD. Terima kasih dan selamat datang di Komisi 2. Komisi 2 itu sedang menyelesaikan panitia kerja 3. Yang pertama pemberantasan mafia tanah, yang kedua pengukuran HGU, HGB, HPL, dan yang ketiga panja tata ruang. Mudah-mudahan dengan adanya masalah semacam ini nanti akan kita selesaikan dalam panitia kerja ini. Yang ingin saya dalami yang pertama kaitannya dengan Karo Biotik, PT Karo Biotik. Jadi di sini dokumen yang kami terima, kami baca juga kaitannya dengan sebenarnya ini kan duduk persoalannya kan saling melaporkan. Jadi sebenarnya ini harus didudukkan ke masalah yang sebenarnya. Ini di sini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Ini yang satu klaim bahwa ini kawasan hutan, ini ada yang klaim ini serobot dan sebagainya. PT Karo Biotik yang ada, ini ada yang di poin 2 yang itu masalah dari luasan HGU yang ada. Ini beberapa dibangun untuk IMB selain perusahaan. Ini ada bermacam-macam penggunaannya. Padahal saya ingin tahu ini HGU tidak boleh untuk yang lain. HGU-nya kan pemanfaatnya untuk apa? Satu. Yang kedua kaitannya sertifikat HGU nomor 1 tahun 97 ini sedang dalam perkara di PT UN Medan dengan nomor perkara sekian. Ini masalah perkara apa? Yang berikutnya kami mohon juga nanti kita bersama-sama kita letakkan persoalan ini pada persoalan supaya adil. Tidak boleh main hakim sendiri. Ini juga untuk yang lain. Yang berikutnya kaitannya dengan WDD pimpinan. Ini sudah terakhir kita selesaikan di Kemendagri bahwa BPN pada saat itu yang hadir mengakui bahwa HGB yang dikeluarkan itu cacat administrasi. Namun demikian itu tidak bisa ditarik secara otomatis karena tanah yang diklaim oleh pemerintah Provinsi Lampung itu sudah dimasukkan dalam pendapatan asli daerah. Ini kalau di proses pengadilan bisa 5-10 tahun belum tentu selesai dalam waktu dekat. Oleh karena itu jawabannya sebenarnya paling gampang bagaimana kita mendorong supaya dari Kemendagri supaya aset ini dikeluarkan dari aset daerah karena itu sudah proses paripurna DPRD Provinsi Lampung. Ini sudah pengakuan cacat administrasi dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan yang berikutnya, kebetulan saya damping juga masalah Pasir Gintung. Ini kan problemnya kan masalah dari Gurunkat yang ada. Nah, ini ada kealpaan dari BUMN PT Kereta Api ini mendaftarkan bahwa ini miliknya. Ini kan tidak pernah ditunjukkan, diajak ngobrol masyarakat bahwa ini tanah milik kereta api. Ini persoalannya. Yang berikutnya yang paling lebih memprihatinkan bagi masyarakat Bandar Lampung Pasir Gintung. Ini digusur dan juga diancam terus diminta untuk sewa tadi dikatakan bahwa itu sewa atas nama pribadi ya dari akun virtual. Hal ini kami minta juga ini supaya kondisi pandemi semacam ini ekonomi sedang lemah sebaiknya itu tidak ada saling membuat gerakan-gerakan yang menyusahkan rakyat. Demikian pimpinan. Terima kasih Pak Indro. Saya kira cukup ya. Cukup. Ya Bapak sekalian, dari PT Bibit Unggul Karo Biotek, Popmas SD2 Lampung, dari Saudara Sugeng Buku Santoso, Setara Institut, warga Pondok Labu, Formapas. Kalau boleh saya simpulkan bahwa semua adalah menuntut hak
eksekutor. Semua komisi DPR nggak ada eksekutornya, Pak. Tetapi sebagai lembaga perwakilan rakyat, tentu kami akan melakukan cross-check, ya, cross-check, bahkan mungkin memediasi, kan begitu, memediasi dengan pihak-pihak terkait. Yang pertama, yang kedua, RDPU hari ini sebagian ada yang memang baru pertama datang kemarin RDPU. Nanti kami akan pilah-pilah, kira-kira seperti misalnya Pak Teguh Santoso mengatakan ada pihak terkait, tidak menutup kemungkinan kami akan mengundang Pak ke ruangan ini untuk meminta klarifikasi dan mungkin meminta bukti dari mereka. Ya, begitu juga dengan pimpinan PT Bibit Unggul, Karbiotek. Kami sudah atas permohonan Projo, mereka sudah kami terima di sini, Pak. Hasil kajian dari TA itu kepada kami pimpinan harus mengundang dari pimpinan PT Bibit Unggul biar ini berimbang. Kan begitu. Demikian juga dengan Setara Institut. Ini kan ikuti Bu masalahnya. Yang dikampar ini ya. Bahkan ditahan, tersangka segala macam. Ya, kami akan tetap serius menyikapi ini. Mungkin juga kepada Prokmas ST2, pada Formapas dan Pondok Labu, Pak. Ya, yang di Pondok Labu jangan cemburu, jangan kecewa, Pak. Orang sudah punya sertifikat 20 tahun, 30 tahun. Ya. Tiba turun SK 930 dari Kehutanan mengatakan itu kawasan hutan, Pak. Ini kan aneh-aneh, Pak. Akhirnya sertifikat tersebut tidak bisa dibenefitkan, tidak bisa digunakan ke bank segala macam. Ini yang harus kita benahi, Pak. Iya kan? Padahal sertifikat itu diterbitkan oleh Kementerian ATR, BPN, tapi bisa dinyatakan kawasan hutan oleh kementerian lain, Pak. Itu bagaimana ceritanya itu? Itu loh, Pak. Ya, saya kira demikian. Kalau nanti ada berkas-berkas yang mau diserahkan kami, lebih bagus. Dan hasil RDPU ini akan kami bawakan dalam rapat pleno nantinya, Pak. Ya, apakah yang ini bisa kita lanjutkan, turun ke lapangan, atau cukup bersurat saja. Kira-kira begitu ini. Ya, dan tetap kita membangun koordinasi komunikasi untuk ini. Tidak perlu harus lewat RDPU. Ya, bisa jabri-jabri juga bisa, nggak ada masalah, Pak. Ini kan representasi dari rakyat. Pak. Silakan kami dijabri, Pak. Nanti nomor telepon minta ke sekretariat. Ya, Pak Endro lebih konsen di masalah tanah, Pak. Di Pondok Labu aja top beliau para lo. Tuh, dapilnya Lampung ini beliau ini. Citylink ya. Pak. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada tamu undangan kami dan terima kasih kepada yang mulia teman-teman anggota Komisi 2 dan pimpinan yang hadir virtual. Ada Hana, ada Mas Taufik. Nanti jelasin. Dengan demikian, rapat hari ini menyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah.